Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Apa kabar semua saudara? Shalom. Damai sejahtera Allah masuk dalam hati dan pikiran saudara, dan damai sejahtera itu memerintah dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, pakai hamba untuk boleh menjadi seorang berkat. Urapi setiap jemaat-Mu yang menyaksikan, yang mendengar, mereka juga boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan pada hari ini temanya adalah Tuhan Yesus cukup bagi kita. Tuhan Yesus cukup bagi kita. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Pertanyaannya, mengapa Tuhan saja cukup bagi kita? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus mengalami begitu banyak penderitaan ketika mengikuti Yesus. Dari orang yang sangat membenci jalan kebenaran, jalan kehidupan, kekristenan, menjadi orang yang sangat mengasihi. Dia dipenjara, dia disedera, disiksa, bahkan dipancung mati dalam kematiannya karena imannya kepada Yesus Kristus. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Firman Allah lebih lagi dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Mengapa Tuhan Yesus cukup bagi kita? Karena di luar Tuhan, kita gak bisa buat apa-apa. Itu kata Alkitab. Kita adalah ranting dan Yesus adalah carangnya. Tugas kita hanya plug in, nempel aja. Karena ketika kita nempel sama Tuhan, maka dengan sendirinya ranting tersebut akan dialiri oleh carangnya, oleh akarnya, nutrisi, air, dan sebagainya. Sehingga ranting tidak dapat berbuah tanpa ada yang namanya akar dan carang. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa Tuhan Yesus cukup bagi kita? Alkitab katakan Kejadian 39 ayat yang kedua. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Kejadian 39 ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kejadian 39 ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala sesuatu yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Faktor keberhasilan Yusuf cuma satu, Tuhan. Yusuf jadi anak yang teladan. Yusuf jadi budak yang teladan. Yusuf jadi narapidana teladan. Bahkan Yusuf jadi pejabat teladan. Kata kuncinya apa? Karena Tuhan menyertai dia. Mengapa Tuhan Yesus cukup bagi kita? Karena di luar Tuhan, kita katakan yang pertama, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, karena saat Tuhan menyertai kita, Dia membuat segala sesuatunya berhasil. Ketika kita disertai oleh Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Ketika Tuhan bersama dengan kita, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa Tuhan Yesus cukup bagi kita? Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 1 ayat yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Allah setia, Allah hadir, bahkan ketika kita merasa Allah tidak peduli kepada kita.
Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus cukup bagi kita? Kita katakan karena Tuhan Yesus memampukan kita untuk kuat bertahan, berdiri sampai kesudahan. Paulus bisa berdiri sampai akhir bukan karena hebat, tapi karena Tuhan. Daud bisa bertahan sampai akhir bukan karena hebat, tapi karena Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan gak tahu gimana jatuh bangkit lagi, gagal diri lagi, diserang gak akan jatuh lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang menopang dia. Oleh karena itu mari ketika saudara punya Yesus, saudara memiliki segalanya. Jika saudara mengandalkan Yesus, maka saudara akan melihat segala yang terbaik dicurahkan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan Yesus lebih dari cukup. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapatmu atau bagaimana apa yang kau tangkap tentang renungan firman pada hari ini. Bagikan bagi mereka yang merasa gak punya apa-apa, bilang sama mereka, kamu masih punya Yesus. Dan Tuhan Yesus cukup bagi kita, lebih dari cukup. Miliki Yesus, miliki segalanya. Punya segalanya tanpa Yesus, berarti gak punya apa-apa. Karena langit dan bumi akan berlalu, tapi Yesus tidak akan pernah berlalu dan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Selalu ingat ini dan jangan pernah lupakan ini. Yang punya surga, crazy love with you. Sangat amat sangat sayang sama saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulih. Mari sambil angkat hatimu, angkat tanganmu. Pada hari ini bilang satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sambil sama ambil angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami,
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,